Jadi kita mesti ngapain dong? Ya kita mesti melakukan sesuatu, tapi sebelum melakukan sesuatu, assess dulu situasinya. Keadaan lu seperti apa itu, lu harus banget assess situasi, lu ukur dengan sangat benar. eh Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Lu ngurusin panik itu bad cure untuk bisnis, untuk keluarga, untuk gedein anak atau apa. Panik itu jelek. Jadi yang mesti dilakukan adalah ukur eh, dengan seakurat mungkin, seakurat mungkin agar nanti lu tidak membuat keputusan-keputusan lu bakalan nyesel. Misalnya hari pertama PSBB pecat semua orang. Wait, tar dulu, coba lihat, coba lihat. Mungkin masih ada sesuatu yang lebih baik kamu lakukan dibandingkan seperti itu. Oke, di yang selanjutnya gue bahas lagi ya. Nah, mengenai assessing situation ini, mungkin gue akan kasih contoh pada teman-teman apa yang kita lakukan di Torch. Karena teman-teman mungkin juga sama kayak kita udah masuk ke digital marketing, teman-teman sudah bisa jualan seluruh Indonesia gitu. Mungkin sudah melayani ratusan kota, 100, 200, 300 kota di Indonesia. eh Jangan sampai membuat sebuah keputusan yang disamakan untuk semua tempat itu gitu. Jadi assess situation, Q-nya ya. Assess situation, coba hentikan dulu semua ekspansi nomor satu sih itu. Kalau yang itu gampang assessnya. Pokoknya yang tidak menghasilkan uang dengan cepat, hentikan dulu. Buka showroom. Gua baru saja 2 minggu sebelum ini nih, sebelum disuruh work from home itu, baru saja sewa sebuah ruko baru. Udah kebayar lagi. Udah bayar, tapi gua harus hentikan. Kenapa? Kalau gua paksain sekarang, ini showroomnya udah gua sewa, interiornya masih butuh duit segini, lalu masih harus lagi untuk pembukaan sekian ratus juta, belum tentu juga akan balik cepat kan. Bahkan di kota itu sekarang lagi apa, PSBB. Untung gua stop tuh. Jangan sampai ada capital expense yang harus keluar lagi. Jangan itu. Pokoknya lihat apa kewajiban bayar kamu, dari mana lagi yang masih bisa menghasilkan uang, coba lihat. Dan yang cepat, yang cepat-cepat. Nomor dua, kalau mau mengukur ya, beli waktu yang cukup. Jangan misalnya minggu pertama kamu jadikan patokan, lalu kamu membuat keputusan based on minggu pertama. Ntar dulu, minggu kedua mungkin beda, minggu ketiga mungkin beda, minggu keempat mungkin beda. Ukur tuh, minggu pertama dan minggu kedua, minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga, minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga, minggu keempat. Coba diukur, nggak apa-apa detail tuh. Excel kamu sampai sampai sangat detail gitu ya. Tapi gimana lagi? Lu harus assess dengan thorough gitu, dengan sangat detail. Agar dampaknya tuh jelas, bisa kamu apa namanya, isolasi. Ini dampak minggu ini dampak ini. Karena ada teman-teman gue yang saya mengatakan bahwa oh ya nih, gua krisis nih, gua udah berat, penjualan udah turun sekitar 30%, terjadi sejak November tahun lalu. Lah itu mah bukan karena COVID. Itu beda dong sebabnya gitu. Jadi jangan juga lu campur-campurin. Penyebabnya harus jelas. Yang karena COVID mana, yang bukan karena COVID mana gitu. Lalu teman-teman coba lihat, ukur kanal-kanal mana. Kan kalau teman-teman sekarang brand ini mungkin sudah mulai punya berbagai macam kanal penjualan ya. Kanal penjualan itu maksudnya gini, lu ada kanal penjualan di web store nggak? Lu punya ada kanal penjualan di marketplace yang mana, A, B, C, D gitu, sama nggak dampaknya? Lalu lu punya kanal penjualan apa lagi? Apakah ada B2B, bisnis to bisnis juga diantaranya gitu? Suka ada yang borong barang lu gitu, agen atau corporate? Ada nggak yang seperti itu? Coba coba diukur. Per kanal-kanal ini pastikan lihat, apakah ada yang kanal yang turunnya jauh, apakah ada kanal yang tidak turun, ataukah ada kanal yang naik. Mungkin loh, kalau di Torch itu masih ada yang naik. Ya, Q-nya sih semakin digital dan semakin banyak data di dalamnya, itu semakin lebih kuat menahan krisis ya. Tapi ini krisis baru sebulan ya, kalau mau dihitung gitu. Nanti tetap ukur, karena bulan depan mungkin worsen gitu kan, lebih jelek atau mungkin membaik, kita nggak tahu, tetap aja ukur terus. Jadi sekarang yang paling harus edan adalah ngukur.
ngukur buat keputusan berdasarkan pengukuran-pengukuran itu. Lalu coba lihat juga berdasarkan daerah, berdasarkan kota gitu ya. Ambil contoh, yang kena krisis sebenarnya kan yang paling kena langsung adalah DKI Jakarta, bener nggak? Sama Jabodetabek gitu ya. Secara langsung mungkin kita bisa simpulkan, wah kan penjualan akan turun dong di Jabodetabek, gitu. Jabodetabek. Tapi pengukuran gua melihat minggu-minggu kemarin ternyata Jabodetabek masih penjualan terbesar tuh. Lepas dari bahwa mereka paling banyak warganya yang kena virus corona. Tapi kita harus mengukur lagi setelah PSBB, gue lupa ya, jadi PDRB lah apa. Setelah PSBB seperti apa? Ukur lagi. Act accordingly, according to the data gitu. Lalu, nah ketika kamu sudah punya data-data ini, kalau udah punya data-data ini, ada satu hal lagi. Jangan langsung act upon it tanpa kamu membandingkan data-data ini dengan data-data dari luar. Data-data dari luar dari mana? Satu, dari lembaga-lembaga yang mengukur. Bener enggak? Datanya sama tidak? Sama tidak? Tentu data-data dari industri yang mirip sama kamu juga harus diukur. Kami sih bahkan sampai nanya-nanya sama teman-teman sesama brand gitu. Kita nanya juga, di lu kayak apa nih? Kanal ini bagaimana? Efeknya seperti apa? Kalau lu melakukan diskon seperti apa? Kalau kamu tidak melakukan diskon seperti apa? Ini kita bicarakan dan gue memilih untuk berbicara dengan brand-brand lain. Why? Simple. Karena gue merasa bahwa yang akan survive adalah yang punya data lebih banyak. Tentu nggak kita bagiin semua, enggak. Tapi kita sama-sama tahu mana data yang kita bisa share dan masih cukup aman. Dan share-nya juga sama orang yang terpercaya. Dan share yang gede-gedenya aja. Tapi kita bisa membuat kesimpulan kalau kita bisa bandingkan data kita sama data teman-teman kita gitu. Terus ada tolong lihat ketika ngukur juga, lihat misalnya kanal-kanal beda-beda nih, ada penjualan online, ada yang penjualan online-nya di marketplace, ada yang di web store, marketplace-nya juga mungkin beda gitu. Coba lihat, ada anomali-anomali nggak? Kalau misalnya ketemu anomali, misalnya, oh di gua turun sekian persen, agak gede, kenapa di brand-brand lain nggak turun ya? Atau turun tapi nggak segede itu? Cek sumber daya manusia lo. Karena bisa jadi respon manusia terhadap krisis itu beda, dan ada orang yang ketika krisis kerjanya makin edan gitu ya, justru makin efektif kerjanya. Ada orang yang begitu kena krisis karena sifat, mungkin dia penakut, mungkin dia orangnya kurang firm gitu, dia tuh kena krisis langsung cut gitu. Bisa jadi di kanal itu turun karena manusianya. Dan dalam keadaan seperti ini, sebenarnya kalau ketemu kasus seperti itu, masalahnya di SDM, ganti dulu. Kesempatan melihat orang-orang mana yang akan kamu besarkan nanti, dan orang-orang yang siap menghadapi krisis. Karena di dekade depan mungkin ada lagi krisis. Mungkin nggak sama corona, mungkin karena Corolla atau apa, nggak tahu gue. Lalu, kalau untuk brand retail, ukur, pisahkan antara pengukuran akhir bulan dan awal bulan dengan pengukuran tengah bulan. Karena lu tahu sendiri kan, bahwa di tengah bulan biasanya penjualan turun. Karena udah jauh dari gajian. Sementara kalau di akhir bulan sama awal bulan, orang-orang, terutama teman-teman yang konsumennya ini, katakanlah masih muda. Teman-teman yang konsumennya masih muda, konsumennya gede justru di umur 18 tahun sampai 30-an mungkin, 30 tahun atau 35 tahun, mereka cenderung belanjanya lebih besar di akhir dan awal bulan, bagi yang gajian di akhir bulan dan di awal bulan gitu. Di tengah-tengah mungkin slowly, karena udah jauh dari tanggal gajian, uangnya habis kan. Tapi bagi teman-teman yang mungkin mentarget ses B dan ses A, menengah dan menengah atas dan atas gitu, mungkin mereka nggak ngaruh. Kenapa? Tabungannya masih banyak. Nah, ini bisain pengukuran, tergantung dari konsumen kamu tahu nggak umurnya berapa persen yang umur muda, berapa persen yang umur lebih tua gitu. Itu akan mempengaruhi sekali bagaimana kamu membaca data-data ini. Oke? Itu paling tidak lakukan dulu sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya sesudah ini.